Selamat malam, eh, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Salam Nusantara. Kami dari Presidium Poros Nusantara terkait dengan ramainya pemberitaan hari ini di publik yang memojokkan seolah Ketua Komisi Perempuan itu Komnas Perempuan itu dipojokkan hanya oleh pemberitaan yang konon berjudulnya Ketua Komnas Perempuan diusir dari sidang. Ini kebetulan kami bersama beliaunya di kantornya langsung, didampingi juga ada Bu Susan, beliau salah satu tokoh pergerakan perempuan di Jawa Barat dan Banten dan yang lain-lain. Kami ingin mencoba memberikan ruang klarifikasi kepada ketua. Gitu. Silakan Mbak. Santai aja. Ceritanya dari mana ya? Sebenarnya kan kita janjian dengan Teh Susan itu sudah seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu, dan saya sampaikan memang mungkin yang akan mengganggu janji itu kalau ada agenda dadakan, karena seringkali ada punya agenda dadakan di Komnas Perempuan ini. Dan gelalanya memang betul, kemarin sekitar jam 10.30 pagi gitu kami mendapatkan surat tertulis untuk rapat kerja dengan Komisi 3. Rapat kerja ini memang dengan Komnas HAM juga, karena Komnas Perempuan kan satu satker dengan Komnas HAM. Rapatnya sendiri dilakukan secara hibrid, jadi bisa daring, bisa luring. Tetapi untuk yang luring ini sempat ada bilang kalau bisa 4 orang, tapi kemudian 2 orang dan seterusnya. Dan tentunya di mana-mana akan menjadi sangat simbolik ya ketika sebuah pertemuan yang penting ini dihadiri oleh ketua. Nah, sebelum jam ini rencana rapatnya jam 10 pagi. Jadi sebelum jam 10 pagi saya sudah menyampaikan bahwa sepertinya saya tidak mungkin hadir secara fisik. Saya sampaikan melalui sekretariat untuk disampaikan kepada sekretariat DPR. Dan saya sampaikan bahwa tetapi justru karena kami menganggap ini sangat penting, sekalipun juga berupaya keras ya kan, cuma setengah hari untuk menyiapkan seluruh presentasi ya untuk yang disampaikan, karena ini rapat kerja yang sangat penting, yaitu evaluasi tentang capaian dan tantangan di tahun 2021 dan apa yang akan dilakukan di tahun 2022. Nah, tentunya kita mengharapkan ada ruang-ruang kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI dan juga dukungan-dukungan lainnya, karena kita tahu bahwa mitra-mitra kerja dari Komisi 3 juga sangat penting untuk upaya penegakan hak perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi karena sudah mengetahui bahwa saya tidak mungkin hadir secara fisik pada jam 10 tepat, saya meminta untuk diinformasikan kepada sekretariat di DPR bahwa saya akan terlambat hadir secara fisik. Tetapi saya akan mengikuti secara online, karena tadi saya bilang dia bisa hibrid ya. Artinya begini Mbak Andi, sebelum jam 10, sebelum dibuka di rapat itu sudah ada penyelenggaraan secara online. Sudah dibuka. Jadi saya masuk ke ruang hibrid itu sekitar jam 9.55. Dan sudah jam menyampaikan 9.55. Iya, dan saya sampaikan bahwa saya akan mencoba sesegera mungkin untuk tiba di sana, dan segera setelah saya tiba saya akan masuk ke dalam ruang sidang untuk bisa mengikuti secara lebih optimal. Secara fisik dibuka jam berapa sebenarnya? Secara fisik itu sekitar jam 10.17. Jadi bukan jam 10 tepat ya? Bukan. Jadi kami sudah menunggu di sana di dalam ruangan, karena itu saya agak tahu jam ini karena memang saya terus melihat ke ini ya, khawatir bahwa terlalu terlambat hadir secara fisik gitu. Meskipun dari awal saya sudah sampaikan saya nggak bisa hadir dari jam 10 tepat, karena meskipun bisa mengikuti secara online, rasanya kan tetap tidak nyaman ya kalau kita masuk di tengah gitu. Nah, pengusiran yang dilakukan oleh siapa namanya tadi dari Bang Desmond ya? Ketua sidangnya memang hari ini adalah Wakil Ketua Komisi 3 Bang Desmond. Dan tadi jadi waktu dimulai jam 10.17 sebenarnya saya sudah sampai ke gedung DPR, tapi kan masih ada proses security, pengecekan dan macam-macam kan. Jadi mungkin sekitar 10.25 saya sudah mulai masuk ke dalam, dan karena itu baru dimulai, bahkan dari pihak Komnas HAM juga baru memulai presentasinya, bergegaslah kami untuk segera masuk dengan asumsi bahwa dia sudah disampaikan kan, bahwa itu sudah disampaikan bahwa saya akan terlambat masuk ke dalamnya karena memang akan mengikuti secara online dulu di awal.
peserta rapat itu siapa, dari pihak mana saja? Hanya Komisi 3, Iya. kemudian Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Oke. Begini, malam ini kami dari Presidium Poros Nusantara, saya sebagai Ketua Umum, kebetulan beliau juga di Presidium Poros Nusantara sebagai Ketua Dewan Pengawas, terus sekaligus beliau salah satu pionir pergerakan perempuan. Nah, bahwa hasil rapat itu malam ini tadinya kami mau mengkonfirmasi kepada Ibu Ketua Komnas Perempuan, gitu. Tapi ternyata ada kejadian seperti ini, maka kami perlu ada sedikit klarifikasi ketika media cenderung membuat judul itu lebih memojokkan ketua, maka publik harus tahu yang sebenarnya. Saya terhadap domain agenda rapat itu justru yang paling urgent, bukan soal kehadiran dan yang lain sebagainya. Maka ingin kami meminta pendapat kepada Bu Susan, kami persilakan. Saya nggak ada pendapat, santai saja. Saya coba santai, tapi sebetulnya cukup tersinggung dengan adanya sebuah perlakuan yang memang memperlihatkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Bahwa di sini juga ketika didengar undangan juga seperti mendadak ya, H-1, dan seperti adanya sebuah pengkondisian kalau menurut saya ketika dirunut dari jam 9 sudah masuk di dalam sebuah ruang 955 sudah masuk di dalam ruang diskusi gitu kan, dan coba masuk ke secara daratnya ya, di daratnya itu sekitar jam 10 ya, 10.25 lah saya pikir. 10.25, dan saya pikir itu tanpa alasan terjadinya sebuah pengusiran, dan ini merupakan ketersinggungan kami sebagai saya di sini khususnya sebagai aktivis perempuan dan gerakan perempuan, seolah membungkam apa yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Perempuan, karena agenda yang diagendakan hari ini adalah merupakan agenda penting berbicara mengenai isu-isu perempuan yang kami wakilkan terhadap Komnas Perempuan untuk bisa disampaikan. Ini menjadi tidak tersampaikan. Ini yang menjadi persoalan, bukan di hal persoalan keterlambatan atau apapun, tapi ini adalah merupakan agenda besar yang menjadi isu-isu yang kami perjuangkan melalui Komnas Perempuan yang tidak diberikan ruang untuk disampaikan. Ibu, apa ini kemudian ada bisa kita asumsikan gitu bahwa momentum ini jeda beberapa menit menjadi alasan sesuatu untuk mengalihkan urgensi agenda? Akhirnya kami berpikir seperti itu ketika ini menjadi seperti hal yang mengkebiri suara perempuan yang harusnya masuk dan didengarkan oleh wakil rakyat. Atau sebelum itu sudah ada masuk Zoom-nya kan? Iya, artinya ini ada apa? Ini bukan persoalan datang terlambat atau tidak, tetapi ketika berbicara juga saya yakinkan ini tidak terlambat, karena ketika disampaikan bahwa sudah masuk di dalam area undangan itu di jam 9.55, seharusnya beliau juga sudah tahu. Tetapi ini jelas memperlihatkan sebuah arogansi dan membungkam suara perempuan untuk bisa disampaikan di dalam sebuah pertemuan yang memang ini sudah haknya untuk bisa disampaikan. Oke. Mbak Andi, saya panggil Mbak aja biar enak gitu. Ramainya pemberitaan yang hari ini seluruh media gitu, memblow up ini dengan judul yang begitu bombastis. Ada yang konfirmasi